Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kapemat. Nah, kita coba lanjut lagi ya pembahasan soal matematika STIS yang temanya tentang program linear. Oke, langsung aja kita masuk ke soal yang nomor 3 ya. Ini adalah soal lanjutan dari video sebelumnya yaitu part 1-nya atau part A-nya. Oke. Nah, di sini coba adik perhatikan, ini adalah soal STIS tahun 2012. Nah, nilai minimum dari fungsi f(x, y) 15x tambah 10y yang memenuhi syarat-syarat x tambah y kurang dari 10, x tambah 2y kurang dari 10, dan x tambah y lebih dari 8, di mana x-nya lebih dari 0, y-nya lebih dari 0. Oke. Nah, di sini adik-adik diminta mencari nilai minimumnya. Nah, untuk soal ini kita tidak bisa menggunakan trik cepat yang kita peragakan di video pertama ya. Kenapa? Karena di sini ada 3 pertidaksamaan ya. Nah, sementara trik itu hanya berlaku kalau soalnya itu terdiri dari 2 pertidaksamaan. Oke. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Maka kita coba menggunakan cara biasa ya. Kita coba cari dulu titik potongnya. Nah, di sini kan x tambah y kurang dari 10. Berarti kalau kita cari titik potong sumbu x dan y-nya, x sama dengan 0 ya. Nah, jadi y-nya adalah 10. Oke, kalau y-nya sama dengan 0, berarti x-nya adalah 10. Oke, berarti ini titik koordinatnya adalah 0,10 dan ini 10,0. Oke. Nah, kemudian persamaan kedua, pertidaksamaan kedua, x tambah 2y kurang dari 10, berarti x-nya sama dengan 0, y-nya berarti 5 ya. 10 bagi 2 gitu ya. Berarti ini 0,5. Kemudian y-nya sama dengan 0, berarti x-nya adalah 10, berarti 10,0. Nah, kemudian pertidaksamaan yang ketiga, yaitu x tambah y lebih dari 8. X-nya sama dengan 0 berarti y-nya adalah 8. Y-nya sama dengan 0 berarti x-nya adalah 8 ya. Nah, berarti koordinatnya di sini adalah 0,8 dan 8,0. Oke. Nah, di sini adik-adik sudah menemukan titik potongnya untuk sumbu x dan y-nya, maka kita bisa buat sketsanya. Oke ya. Nah, ini kita buat sketsanya. Oke. Nah, kita buat kira-kira aja ya. Nah, yang pertama itu adalah 0,10 dan 10,0. Nah, kira-kira di sini. Oke. Nah, ini adalah x tambah y sama dengan 10. Kemudian 0,5 ya, kita perkirakan aja 0,5 dan 10,0. Berarti ya berdempetan dia ya. Nah, ini adalah x tambah 2y sama dengan 10. Kemudian yang satu lagi yang 0,8 ya. Nah, kira-kira di sini. Kemudian 8 di sini. Ya, kita tarik. Ya, kita tarik. Berarti adalah x tambah y sama dengan 8. Nah, oke. Setelah kita gambar, langkah selanjutnya itu adalah kita menentukan bagaimana daerah arsirannya yang merupakan daerah penyelesaiannya, gitu ya. Nah, ada satu trik di sini. Kalau dia berada di kuadran pertama, ya seperti ini. Nah, kalau dia kurang dari, arsirannya ke bawah. Kalau dia lebih dari, arsirannya ke atas gitu ya. Nah, ini namanya kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat ya. Nah, masalah kuadran itu biasanya dibahas di trigonometri. Oke, ini kurang dari, lebih dari. Nah, kita coba arsir ya. Ini kan kurang dari 10 ya. Untuk pertidaksamaan yang pertama, ini dia. Nah, berarti arsirannya ada ke bawah ya. Ke bawah dia arsirannya. Ke bawah dia. Nah, kita bisa coba arsir. Oke. Nah, oke, arsirnya tipis saja ya. Ini dia. Oke, kita coba arsir tipis saja. Nah, oke, ini dia. Kurang dari 10. Kemudian yang satu lagi x tambah 2y kurang dari 10 ya. Nah, kita bedakan arsirannya supaya gampang menentukan daerah penyelesaiannya gitu ya. Nah, satu lagi x tambah 2y ke bawah juga ya. Kenapa? Karena dia kurang dari. Khusus untuk kuadran pertama ya. Kalau dia kurang dari ke bawah, kalau dia lebih dari ke atas gitu. Nah, oke. Kemudian yang satu lagi adalah yang dia lebih dari 8 ya. Kita bedakan lagi untuk yang lebih dari 8. Nah, dia arsirannya ke atas ya, ke atas seperti ini. Kenapa? Karena dia menggunakan simbol pertidaksamaan lebih dari ya, seperti ini dia. Oke. Nah, bagaimanakah daerah penyelesaiannya? Nah, daerah penyelesaiannya biasa kita singkat DP. Untuk DP-nya itu adalah daerah yang
terarsir sebanyak 3 kali ya. Untuk yang ini kita bisa dapat abaikan ya. Yang ini kita bisa dapat abaikan saja karena dia berada di quadrant pertama gitu ya. Nah, jadi daerah yang terarsir sebanyak 3 kali itu yaitu yang berwarna merah dan kuning serta biru. Kita bisa tebalkan di sini, posisinya ada di sini nih. Ini dia ya. Kita bisa tebalkan, ini dia posisinya. Ini adalah daerah yang terarsir sebanyak 3 kali yang merupakan DP-nya. Nah, di sini 8 ya, 0,8, sorry 8,0. Kemudian yang di sini kita belum tahu ya, yang di sini kita belum tahu. Ini 8,0, ini 10,0 dan ini kita belum tahu. Nah, daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang terarsir sebanyak 3 kali dan nilai maksimumnya itu terletak pada titik pojoknya ya. Titik pojoknya. Jadi kita untuk menentukan maksimum minimumnya itu kita cari titik pojoknya. Berarti titik pojok di sini ada 3, 1, 2, 3. Nah, yang belum diketahui yang ini ya. Nah, dan ini merupakan titik potong sehingga kita harus mengeliminasi dan substitusi persamaan yang saling berpotongan nih, yaitu persamaan yang ini ya, yang ini dan yang ini. Oke, jadi kita eliminasi aja langsung. Kita coba eliminasi. Nah, kita coba eliminasi di sini berarti X tambah Y sama dengan 8. Kemudian yang satu lagi X tambah 2Y sama dengan 10. Kita kurangkan, tinggal min Y. Ini min 2, jadi Y-nya 2. Kemudian kita substitusi. X tambah Y sama dengan 8 berarti X tambah 2 sama dengan 8 berarti X-nya 8 kurang 2, 6. Nah, berarti titik ini adalah 6,2 gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Karena kita sudah menemukan ketiga titik pojoknya, maka kita bisa langsung substitusikan ke nilai yang ditanya, yaitu ini. Ya, kita bisa langsung masuk kemari. Nah, kita punya 3 titik pojok. Yang pertama 6,2, yang kedua 8,0 dan yang ketiga 10,0. Oke. Nah, kita masukkan ke fungsi 15x tambah 10y-nya. Oke. Berarti ini 15 kali 6 tambah 10 kali 2. 15 kali 6 itu 90. 10 kali 2 itu 20. Berarti 90 tambah 20. Ya, berarti 110. Ya. Kemudian 15 kali 8 ditambah 10 kali 0. Berarti itu 0. 15 kali 8 itu berarti 120. Ya. 10 kali 0, 0. Berarti tidak perlu dijumlahkan lagi. Kemudian 15 kali 10 ditambah 10 kali 0. Ini hasilnya 150. Nah, oke. Kemudian kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya menanyakan nilai minimum. Ya, nilai minimum. Berarti nilai terkecil. Nah, nilai terkecil dari 3 ini adalah 110. Nah, kalau adik-adik lihat, di sini di choice-nya kebetulan ada sedikit salah pengetikan. Di sini seharusnya 100 ini kita ganti harusnya menjadi 110 gitu ya. Nah, jadi jawabannya itu yang tepat itu adalah yang 110. Jadi nilai minimumnya akan dicapai pada nilai 110 dan maksimumnya dicapai pada nilai 150. Ini maksimum, ya ini minimumnya. Oke. Nah, jadi jawabannya di sini 110. Oke, bisa dipahami, Dedik? Nah, karena itu aja pembahasan untuk soal nomor 3. Selanjutnya kita bahas soal yang keempat. Oke, sekarang kita di soal yang keempat. Nah, coba adik lihat, ini adalah soal matematika statis tahun 2008. Nah, kita coba langsung baca soalnya. Jumlah dua bilangan real tak negatif, yaitu X dan Y, tidak lebih besar dari 10. Jika Y tambah 8 tidak lebih kecil dari 2X, maka nilai maksimum dari 3X tambah Y adalah. Oke. Nah, di sini kita akan coba menggunakan cara biasa aja ya untuk menyelesaikannya. Nah, kita terjemahkan dulu model matematikanya. Nah, pada kalimat pertama, kalau adik-adik lihat di sini, katanya sini kan jumlah ya, jumlah dua bilangan real tak negatif X dan Y. Berarti kita bisa tulis seperti ini ya, yaitu X tambah Y karena jumlah tidak lebih besar. Kalimat tidak lebih besar itu artinya kalau dalam simbol pertidaksamanya itu adalah kurang dari ya, kurang dari atau sama dengan gitu ya. Nah, jadi hati-hati dalam menerjemahkan kalimat tidak lebih besar itu ya. Kemudian kalimat berikutnya adalah jika Y tambah 8 tidak lebih kecil. Nah, di sini ada kalimat kata tidak lebih kecil. Nah, ini untuk pertidaksamaan kedua, Y tambah 8 tidak lebih kecil itu artinya lebih besar ya. Nah, di sini hati-hati ya. Y tambah 8 lebih besar dari 2X sehingga kita bisa sederhanakan, kita pindahkan posisi 2X-nya. Jadi min 2X ya tambah Y lebih besar dari
minus 8. Nah, kalau kita kalikan negatif ini menjadi kita kali negatif menjadi 2x kurang y. Nah, ingat kalau dikali negatif tanda pertidaksamaan harus diubah arahnya ya, menjadi seperti ini. Nah, kemudian fungsi kendalanya yaitu kita simbolin dengan z, yaitu 3x tambah y. Nah, ini yang kita mau cari tahu. Nah, maka langkah selanjutnya kalau dengan cara biasa yaitu kita cari titik potongnya, karena kita akan coba gambar. Yang pertama yaitu x tambah y, kita buat sama dengan aja. Nah, x-nya sama dengan 0 berarti y-nya 10. Y sama dengan 0 berarti x-nya itu 10. Berarti koordinatnya 0,10 dan 10,0. Oke. Nah, kemudian yang kedua yaitu 2x kurang y sama dengan 8. X sama dengan 0 berarti y-nya min 8. Y sama dengan 0 berarti x-nya itu 4. Nah, berarti koordinatnya 0,-8 sama 4,0. Ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita coba buat sketsanya. Kita buat gambarnya. Nah, oke. Nah, di sini 10,0 ya dan 0,10. Nah, ini adalah untuk x tambah y sama dengan 10. Jadi kita buat kira-kira aja ya, nggak usah terlalu detail. Kemudian yang berikutnya adalah 0,-8 ya. Ini min 8, ini 4, kita perkirakan aja. Nah, kita tarik garisnya seperti ini. Nah, ini adalah untuk 2x kurang y sama dengan 8. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah adik-adik coba lakukan arsir ya untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Kita lihat yang pertama dulu, yaitu x tambah y kurang dari 10. Nah, keberadaannya pada kuadran pertama. Ya, ingat kalau kuadran pertama itu kita bisa langsung arsir saja tanpa melakukan pengujian. Nah, kalau dia di kuadran pertama, kalau menggunakan kurang dari itu arsirnya ke bawah atau daerah penyelesaiannya itu adanya di bawah gitu ya. Nah, jadi kita bisa langsung arsir nih. Berarti ini dia ke bawah posisinya. Ini adalah daerah penyelesaiannya atau DP-nya. Nah, untuk yang pertidaksamaan yang kedua, kalau ada diperhatikan nih berada di kuadran keempat ya. Kuadran keempat. Nah, untuk kuadran yang kedua, ketiga, dan keempat itu harus kita lakukan uji coba. Nah, ambil sembarang titik. Misal titiknya kita uji ya. Titiknya itu adalah 0,0. Nah, kenapa kita pilih 0,0? Supaya memudahkan perhitungannya. Lakukan pensubstitusian terhadap pertidaksamaannya. Kita ganti, otomatis ini jadi 0. Ini juga jadi 0 karena kita ganti x dan y-nya jadi 0 ya. Nah, hasilnya 0 kurang dari 8. Nah, kita amati apakah pernyataan yang kita dapat ini suatu pernyataan yang benar atau salah. Nah, ini adalah pernyataan yang benar. Nah, bagaimana kalau dia benar? Kalau dia benar, maka daerah 0,0 atau titik ujinya, ini titik uji kita di sini, 0,0, itu wajib kita arsir. Nah, bagaimana kalau dia salah? Kalau dia salah, maka kebalikannya. Kita tidak boleh arsir daerah yang memuat titik ujinya atau 0,0-nya, gitu ya. Nah, karena ini benar, berarti kita harus arsir ya. Kita harus arsir dia. Kita arsir ke atas seperti ini ya, kita arsir. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, ingat daerah penyelesaiannya adalah daerah yang berarsir sebanyak 2 kali karena kita melakukan arsiran sebanyak 2 kali yaitu warna biru dan warna merah gitu ya. Nah, manakah daerah arsirannya? Kalau adik-adik lihat di sini lumayan luas ya daerah arsirannya, ada di kuadran 3, ada juga di kuadran 2 ya. Nah, tapi daerah arsirannya ini hanya yang di kuadran 1. Kita lihat kenapa? Karena ada kalimat tak negatif. Nah, kalau di sini kan x-nya negatif, di sini y-nya negatif. Nah, jadi yang positif itu hanya yang di sini. Di sini. Nah, kalau kita tebalkan kira-kira seperti ini ya. Kalau kita coba tebalkan ya, ini adalah daerah penyelesaiannya nih. Oke, kita coba tebalkan dia. Nah, yang berwarna hijau ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, oke. Nah, untuk menentukan nilai maksimum ataupun minimumnya, maka adik-adik harus lihat titik sudut dari daerah yang kita sudah berikan warna hijau ini. Nah, kalau dilihat di sini ada 0,10 ya. Kemudian ada 4,0 ya, 0,10, 4,0 dan ini yang belum kita ketahui. Jadi ini harus kita eliminasi substitusi gitu ya. Nah, jadi kita eliminasi dulu, eliminasi. Nah, kita eliminasi berarti 2x kurang y sama dengan 8.
X tambah Y sama dengan 10. Kita tambahkan. Ini jadi 3X. Ini jadi 18. Ini habis ya. Nah, X-nya berarti 6. Kemudian kita substitusi. Kita substitusi ke salah satu persamaan. X tambah Y sama dengan 10. 6 tambah Y sama dengan 10. Berarti Y-nya 10 kurang 6 jadi 4. Nah, jadi titik ini koordinatnya yaitu 6,4 ya. Langkah selanjutnya adalah kita tentukan nilai maksimumnya ya, yaitu kita ambil titik pojoknya karena nilai maksimum ataupun minimum terletak pada titik pojok. Oke. Atau titik sudut gitu ya. Yang pertama 6,4. Nah, kita masukkan ke 3X tambah Y-nya berarti 3 kali 6 tambah 4. 3 kali 6 18 tambah 4 22. Kemudian titik kedua yaitu 4,0 berarti 3 kali 4 ditambah 0 hasilnya 12. Kemudian titik ketiga yaitu 0,10 ya. Berarti 3 kali 0 ya tambah 10 kemudian hasilnya ini 10. Nah, karena pada soal ada kalimat maksimum berarti kita harus lihat yang terbesar yaitu 22. Nah, jadi jawabannya di sini yang tepat itu adalah D yaitu 22 ya. Nah, oke. Karena itu aja pembahasan kita untuk video yang membahas tentang matematika yang bertemakan matematika STIS dengan subtemanya di sini adalah program linier ya. Nah, semoga bisa dipahami penjelasan dari Kakak dan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh komen di kolom komentar. Nanti Kak coba jawab sebisa mungkin. Oke, jangan lupa tonton video berikutnya ya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel KPMat agar terus berkembang dan dapat terus membantu adik-adik dalam proses belajar. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.